Ya, Bung Musa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto yang merupakan Ketua Satu Gaikindo. Pak Yongki, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, Pak Yongki menyambung berbincang kita di segmen sebelumnya, Pak. Ini Anda katakan tadi dan sesuai juga dengan ketentuan pemerintah ini lebih kepada kendaraan di bawah 1.500 cc begitu. Dari sisi pangsa pasar seperti apa, Pak Yongki? Tadi Anda baru sebutkan jenisnya saja. Apakah pangsa pasar dari 1.500 cc ini cukup luas begitu sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyasar kepada segmen ini akan mendongkrak dari sisi penjualan secara keseluruhan nantinya? ya, jadi seperti kita ketahui di masa-masa biasa itu dari penjualan kita yang jumlahnya kurang lebih 1,1 juta. Pangsa pasar daripada 1.500 cc ke bawah ini tentunya ada di situ, di dalamnya ada LCGC juga, itu ada kurang lebih 60%. Jadi 600.000 dari penjualan 1,1 juta itu kurang dikuasai oleh merek dan jenis kendaraan ini. Jadi 600 ribuan kurang lebih. LCGC saja sudah 200 ribu lebih itu yang dijual. Jadi ditambah kurang lebih 400 ribu lagi yang dari jenis-jenis tadi 1.500 cc ke bawah. Ya, bentuknya bisa MPV, bisa SUV, bisa sedan. Ini saya bicara bentuk ya. Nah, jadi tapi itulah memang kalau dan dari segi harga, boleh saya katakan di sini adalah harga yang kurang lebih 250 atau 300 juta ke bawah. Nah, inilah sebetulnya segmen yang paling besar di Indonesia karena daya beli masyarakat Indonesia memang adanya di situ. Dari harga mobil yang kurang lebih 250-300 juta ke bawah lah pokoknya, ya kan, termasuk LCGC. Nah, inilah yang yang dikenakan tadi peraturan ini. Tetapi jangan lupa LCGC itu memang hari ini tidak bayar PPNBM. Jadi memang sudah nol. Ya kan? Jadi jangan nanti diharapkan wah LCGC bisa turun juga gitu karena memang dia tidak ada PPNBM-nya hari ini atau dia tidak membayar PPNBM. Ya. Luar LCGC itu semua dipotong 100% PPNBM-nya. Nah, itulah segmen yang terbesar. 60%. Itulah yang justru kita bilang inilah yang harus kita selamatkan. Industri baik mobilnya maupun industri komponen-komponennya. Baik, Pak Yongki, dengan adanya kebijakan ini, kemudian ketika berjalan dengan baik nantinya, seberapa besar harapan dari Gaikindo, terutama untuk keoptimisan dalam menatap tahun di 2021 dari sisi target, Pak? Ya, sebelum ada pengumuman ini, sebetulnya kita sudah menentukan target 2021 itu sebesar atau sebanyak 750.000 unit. Ya, jadi memang kita optimis bahwa pasar ini akan berkembang. Tahun 2020 kita tutup tahun itu dengan penjualan 532.000 unit. Nah, jadi dari 532 kita akan naik ke 750.000. Memang waktu itu kita katakan ini berat untuk mencapai angka itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya keputusan pemerintah yang memberlakukan ini, ya kita makin optimis tentunya, ya kan? Walaupun saya selalu katakan kita optimis, tetapi juga harus realistis. Ya kan, tidak cukup hanya optimis saja, harus realistis. Dan kenyataannya pemerintah sudah mengumumkan dan akan diberlakukan 1 Maret. Ya mudah-mudahan kita bisa genjot angka penjualannya Maret ke atas, ya kan, Maret, April, Mei khususnya 3 bulan ini kita lihat. Ditambah kemarin Pak Menko mengumumkan juga bahwa dari segi pembiayaan itu OJK akan membuat peraturan DP-nya atau uang muka pembelian mobil-mobil ini bisa sampai dengan 0%. Ya, jadi ini juga merupakan satu langkah yang diberikan oleh OJK. Untuk membebaskan katakanlah uang muka. Tentunya ini sangat bergantung kepada perusahaan pembiayaan, dalam hal ini perbankan atau perusahaan leasing. Dia tinggal menentukan apakah konsumennya tetap diwajibkan membayar 10% atau bagaimana. Ya kalau customer itu bonafit ya mungkin bisa 0% juga kan. Apakah itu perusahaan, apakah itu pribadi dan lain-lain itu, tapi tergantung keputusannya kepada perbankan atau perusahaan leasingnya. Paling tidak ini semua acuan dan katakanlah tambahan
katakanlah kemudahan-kemudahan. Ditambah lagi BI repo rate yang ada dan berlaku hari ini hanya 3,75%. Dan ini juga cukup baik, sehingga suku bunga perbankan kita juga cukup rendah. Karena jangan lupa, 70% dari total penjualan di Indonesia itu semuanya di kredit atau di leasing atau dibiayai. Nah, dari situlah kita harus juga berpatokan, tidak hanya faktor harga saja yang berperan, tetapi juga faktor kemudahan-kemudahan pembiayaan tadi. Begitu Pak David. Baik Pak Yongki, waktu kita cukup terbatas. Ternyata dari perbincangan ini cukup banyak ini sentimen-sentimen positif yang akan membawa keoptimisan industri otomotif atau kendaraan bermotor Indonesia di tahun 2021 dan semoga berjalan dengan baik, skenarionya juga dengan tahapan-tahapan tertentu, dan di domestik juga kita harapkan penanganan pandemi COVID-19 lebih intensif lagi sehingga kondisi ini semakin menambah untuk daya positif bagi sektor otomotif. Terima kasih Pak Yongki, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, sehat selalu juga. Ada Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo, dan tadi kita membahas PMPM dongkrak kinerja otomotif saat pandemi. Dan tetap di tempat Anda pemirsa, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba membahas mengulik berbagai insentif perpajakan bagi UMKM dan juga karyawan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.